Saatnya jam pertama dimulai. Senin pagi, jam pertama untuk kelas 12 MIPA 2, Bu Ayu membuka pembelajaran dengan membahas soal-soal UTBK. Tapi, hari itu bukan sekedar soal UTBK. Hari itu juga jadi awal dari sebuah percakapan penting tentang masa depan. Baik, ini tentu aja pembahasan kali ini, dan sebelum mengakhiri, Bu Ayu mau ngingetin ke kalian semua bahwa habis istirahat kalian ada konsultasi jenjang karir. Bawalah rencana terbaik kalian setelah lulus itu, apakah kalian mau kerja, mau kuliah, atau bahkan mau berwirausaha. Atau ada yang mungkin masih bingung, gak apa-apa. Yang penting kalian konsultasi terlebih dahulu dengan Bu Vina. Nanti konsulnya di mana? Untuk konsulnya di ruangan BK, habis istirahat ya. Terima kasih ya, Bu. Ya. Oh ya Akbar, selamat ya atas prestasi kamu, dan jangan lupa besok pagi di aula jam 8 untuk penyerahan piagam, dan juga ibumu juga diundang ya. Iya Bu Ayu, terima kasih ya atas ucapan selamatnya. Akbar, mungkin itu aja ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Akhirnya Akbar datang berkonsultasi, membawa ragu yang sempat ia simpan sejak pagi. Permisi Bu Vina. Iya Akbar, silakan duduk dulu. Loh, kamu kemana aja tadi, Bar? Ibu sempat nungguin di sesi konsultasi jenjang karir, tapi kamu malah nggak kelihatan. Iya Bu, sebenarnya aku tuh juga di sekolahan, tapi tadi aku sempat bingung sekali. Aku juga cuma jalan-jalan di taman belakang itu sambil mikir. Aku itu sangat bingung sekali Bu. Tapi kenapa kamu nggak langsung masuk aja? Kamu kan termasuk siswa yang dapat kuota SNBP. Iya Bu, aku juga sebenarnya senang bisa dapat kuota eligible ini. Namun di sisi lain aku juga bingung. Aku belum bercerita dan ngomong sama ibuku, sama orang tuaku. Jadi di sini aku merasa takut banget Bu. Kenapa, Bar? Jadi saya itu merasa bingung karena ibu saya itu Bu pernah bilang kepada saya kalau setelah lulus dianjurkan untuk kerja saja, jangan kuliah, karena kuliah kan juga biayanya besar, dan saya itu juga terlahir dari keluarga yang kurang mampu, jadi permasalahannya itu di ekonomi. Nah itu yang aku bingungkan Bu. Terus saya juga bingung, saya juga berprestasi, namun kalau tidak dibantu dengan restu orang tua kan juga sangat kurang. Nah di sini aku juga bingung Bu, mau bilang ke ibu itu dengan cara yang bagaimana. Jadi gini Akbar, nanti ibu juga nggak bakal biarin kamu jalan sendiri. Jadi nanti ibu akan minta waktu ke ibumu buat ngobrolin tentang masalah ini. Tapi nanti kita juga nggak cuma jalan bertiga. Jadi nanti ibu minta bantuan Bu Ayu sama Bu Dila dari TU buat diskusi tentang jalur undangan ini. Tapi ada satu hal yang harus kamu yakinin dulu nih. Apa itu Bu maksudnya? Kamu beneran serius mau kuliah? Soalnya kalau kamu saja masih ragu, kami nggak bisa bantu yakinin ibumu. Tapi kalau kamu udah serius, mungkin ini nanti bisa jadi jembatan buat kamu wujudin mimpimu. Iya Bu, saya yakin untuk berkuliah dan meraih mimpi saya. Mungkin kan dari kuliah ini nanti kalau aku lulus juga bisa mengangkat derajat orang tua. Jadi mohon bantuannya ya Bu, dan saya berterima kasih banyak ke Bu Vina karena Bu Vina sudah bantu aku terus agar aku bisa mencapai cita-cita saya. Sama-sama, Akbar. Sekarang pulang dulu, istirahat. Besok kita bisa rencana lagi, oke? Oke, terima kasih ya Bu Vina.
sore Akbar sempat ke ruang BK. Tapi saya kaget, dia kan dapat undangan SNBP ya. Tapi dia nggak berani ngomong sama ibunya karena dia takut masalah biaya kuliahnya. Sebenarnya kan Bu, saya juga sudah sempat curiga sama Akbar karena akhir-akhir ini dia itu kurang fokus saat pembelajaran, dan saya juga sempat tanya ke dia, tapi dia cuman bilang saya nggak apa-apa Bu sambil senyum. Ya saya kira dia baik-baik aja Bu, ternyata. Loh, Akbar, anak yang selalu aktif itu kah? Wah, nggak nyangka sama sekali loh aku, Bu. Iya Bu, dia tuh kelihatan kuat, tapi aslinya juga bingung. Tapi tahu sendirilah, dipendem gitu. Saya lihat dia tuh punya harapan yang besar buat kuliah. Nanti mungkin bisa kita arahin ke jalur KIPK asal dia punya data yang lengkap. Nah, nanti sebelum itu kita juga harus pendekatan dulu sama ibunya Akbar. Pas banget Bu, besok itu ada penyerahan kejuaraan di aula dan ibunya Akbar diundang. Mungkin nanti saya bisa bantu ngobrol untuk membangun suasana terlebih dahulu Bu. Pas banget tuh Bu Ayu, nanti kan setelah Bu Ayu ngajak ngobrol ibunya Akbar, mungkin saya bisa bantu ngobrol lebih dalam terkait beasiswa KIPK itu. Nah, nanti saya juga siap bantu jelasin teknis beasiswa KIPK kuliahnya bagaimana. Terus nanti kalau misal ibunya Akbar dan juga Akbar bingung terkait dokumen dan juga prosedur beasiswa KIPK kuliah, nanti tinggal bilang saja ke saya. Mohon bantuannya ya Bu. Oke, Bu. Acara penyerahan juara baru saja selesai. Dalam suasana hangat itu, Bu Ayu perlahan menghampiri Akbar dan ibunya. Selamat pagi Bu Salsa. Oh iya, selamat pagi. Saya Bu Ayu, selaku wali kelasnya Akbar. Wah, Ini Akbar keren banget Bu, saya berdoa. Oh iya, saya juga gak nyangka Akbar bisa dapet penghargaan kayak gini. Iya, alhamdulillah sekali Bu. Sepertinya yang kedua sudah mau dimulai. Kamu bisa langsung balik ke kelas ya? Oh iya Bu. Oh Bu, aku ke kelas dulu. Oh iya, hati-hati ya nak. Boleh Bu. Jangan banget ya. Iya. Ya Bu Salsa, boleh saya ajak bicara sebentar? Iya boleh Bu, silakan duduk. Oh ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu karena sudah mau meluangkan waktu sebentar untuk kita ngobrol. Jadi Bu, ada beberapa hal yang harus saya bicarakan terkait Akbar. Apa aja itu Bu? Kemarin itu Akbar melakukan konsultasi jenjang karir dan dia mengatakan bahwa dia ingin sekali berkuliah Bu. Dan saya melihat Akbar ini memiliki potensi yang besar, luar biasa, dan dia anaknya juga disiplin, sopan, dan bertanggung jawab Bu. Dan alhamdulillahnya Bu, dia termasuk siswa yang terdaftar di eligible SNBP Bu. Loh, tapi kok saya nggak ada informasi dari Akbar sendiri ya Bu terkait hal ini? Iya Bu, sepertinya Akbar masih ragu untuk membicarakan hal tersebut dan akhir-akhir ini dia kurang fokus. Sepertinya itu yang membebani. Terus terang Bu, sebenarnya itu saya juga bukan orang yang punya banyak uang. Suami juga udah nggak ada. Saya takut nanti malah ngebebanin Akbar. Nanti kalau Akbar kuliah, terus tiba-tiba putus di tengah jalan, saya takut saya yang jadi kayak maksa Akbar. Padahal saya sendiri juga nggak mampu Bu. Saya paham Bu Salsa terkait apa yang Ibu khawatirkan dan terima kasih karena telah jujur apa yang Ibu khawatirkan. Tetapi justru dengan itu kami sebagai guru dan pihak sekolah ingin sekali membantu Akbar dalam mengajukan beasiswa pemerintah Bu. Dan kami tidak hanya membantu mencarikan beasiswa di pemerintah saja, tetapi juga membantu berkolaborasi dengan pihak lain terkait beasiswa Bu. Jadi Ibu tenang saja. Tapi kalau nanti tetap berada di tengah jalan, gimana ya Bu? Bu, seperti yang saya bilang tadi, insya Allah kami dari pihak sekolah akan membantu proses pengajuannya dan mendampingi si Akbar. Untuk yang sekarang yang paling penting adalah Ibu izinkan Akbar untuk melangkah ke depan. Siapa tahu ini bisa mengubah hidup keluarga Ibu. Dan saya berpesan bahwa jangan biarkan ketakutan ini menghasut kesempatan Ibu. Baik Bu. Ya sudah Bu, itu saja yang bisa saya obrolin dengan Ibu. Saya pamit terlebih dahulu. Oh iya Bu, terima kasih. Mari Bu, mari.
sudah banyak kata terucap, hati kadang masih butuh waktu untuk percaya. Dan saat itulah Bu Vina datang. Saya Bunda di sini. Bolehkah saya ngobrol sebentar sama Ibu di sini? Iya boleh, silakan Ibu, silakan. Bu, jadi saya tadi sedikit dengar dari Bu Ayu, Ibu tuh hebat banget udah ngebesarin anak kayak Akbar. Dia juga anak yang berprestasi di sekolah. Iya Bu, saya juga nggak nyangka kalau Akbar bisa dapat banyak penghargaan. Tapi Ibu, saya masih ragu. Saya takut kalau nanti malah nyusahin Akbar ke depannya. Tadi saya juga udah sempat tanya-tanya biaya kuliah juga sama Bu Ayu Bu. Bu, saya paham bahwasannya itu pengen yang terbaik tapi tetap realistis. Di sini saya dan juga Bu Ayu bukan cuma sekedar guru tapi juga sebagai teman diskusinya Akbar, termasuk terkait dengan beasiswa tadi. Nanti sekolah akan bantu dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Tapi Bu, apa benar itu nggak perlu mengeluarkan biaya besar? Saya dengar-dengar itu kalau mengurus beasiswa itu prosesnya itu sangat rumit dan nanti berkemungkinan juga buat biayanya dapat biaya besar juga, masihan. Ibu jangan khawatir, nanti Bu Dila dari TU juga siap bantu buat dokumen dan surat pengantarnya biar bisa langsung diproses besok. Kalau Akbar memang bertekad untuk kuliah, saya pasti dukung kok Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi jika nanti Akbar lebih milih jalan lain atau mungkin kerja dulu, itu juga bukan pilihan yang salah. Yang penting dia bisa percaya bahwa masih ada orang yang percaya sama pilihannya. Baik Bu, terima kasih banyak. Saya jadi nggak merasa sendirian sekarang. Ya, sama-sama Bu. Ibu, aku mau ngomong dong sama Ibu. Kamu mau ngomong apa Ben? Jadi ini tentang perkuliahan Bu. Jadi saya itu dapat bisa lolos ke perguruan itu tanpa tes. Jadi menurut Ibu itu gimana? Menurut Ibu terkait kuliahmu, sebenarnya tadi setelah kamu penerimaan penghargaan di sekolah, itu Ibu sempat ngobrol sama Bu Vina sama Bu wali kelasmu itu namanya siapa ya Bu? Oh iya, sama Bu Ayu terkait kuliahmu itu. Terus setelah ngobrol itu Ibu jadi sadar bahwa kalau kamu itu memang punya tekad yang besar buat kuliah. Jadi kalau kamu udah memiliki tekad semangat buat kuliah, kenapa harus dihalangin? Ya sebenarnya aku mau ngomong ini sama Ibu jauh-jauh hari, tapi aku sadar kalau Ibu kan penghasilannya juga sendiri. Nah, aku takut membebani Ibu, jadi aku takut mau ngomong itu ke Ibu. Kalau capek itu wajar sih Kak, tapi kan kalau lihat kamu semangat kayak gini itu jadi Ibu jadi tenaga buat Ibu. Tadi juga Bu Ayu juga nyampein bahwa adanya KIPK, kita ikhtiar sama-sama untuk dapetin itu ya Kak. Ya, amin. Aku janji Bu bakal bersungguh-sungguh untuk kuliah ini. Iya, Ibu bakal dukung kamu terus dan dukung kamu dengan penuh yang Ibu bisa. Assalamualaikum, Bayu. Akbar, gimana? Udah cerita sama Ibu masalah CPP? Sudah Bu, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu atas bantuan. Sekarang mau ngomong apa? Mungkin jadi keperluan saya teman-teman Bayu di sini untuk menanyakan tentang KIPK. Dan katanya KIPK itu bisa kuliah dan juga seperti pemberian UKT ataupun nanti biaya hidup juga dibayari dengan KIPK. Itu bagaimana ya Bu? Nah, tadi yang kamu bicarakan itu benar banget Akbar. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya itu kamu ke bagian TU nemui Bu Dila terkait berkas-berkasnya sama informasi lebih lanjutnya. Nah, setelah
ke TU, kamu ke BK untuk menemui Bu Vina. Nanti di sana kamu dibantu Bu Vina untuk menentukan strategi sama rekomendasi SNBP-nya. Seperti itu. Oh ya, terima kasih ya Bu. Itu di sini aku langsung ke Bu Dila aja gitu. Iya, semangat ya Akbar, kamu pasti bisa. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada calon mahasiswa nih mau legalisir SKUN atau surat keterangan lulus abal-abal? Jadi di sini saya mau tanya dulu tentang KIPK. Ya, ini baru silakan duduk dulu Bang. Ya, terima kasih Bu Dila. Nah, sebelum kamu daftar beasiswa KIP kuliah itu, kamu harus tahu terlebih dahulu beasiswa KIP kuliah itu apa. Nah, beasiswa ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang memiliki keterbatasan dalam hal finansialnya. Nah, benefit yang bisa kamu dapatkan ketika kamu daftar beasiswa KIP kuliah ini, kamu akan mendapatkan biaya pendidikan gratis dan juga uang saku selama 6 bulan sekali atau 1 semester. Nah, sebelum itu kamu harus mempersiapkan beberapa berkas yang diperlukan untuk pendaftaran KIPK. Nah, ini saya akan kasih contoh di tahun kemarin. Mungkin ini yang contoh alumni tahun kemarin, mungkin bisa disimak terlebih dahulu. Banyak sekali ya Bu ya. Ya namanya juga urusan negara, tapi tenang. Nah nanti kalau kamu serius dan juga sungguh-sungguh itu nanti cukup 1 hari aja kelar. Oh gitu. Oh ya, mungkin aku udah paham ini Bu apa saja yang harus dibawa. Mungkin saya lanjut aja ya. Terima kasih atas informasi dan contoh surat-suratnya ini tentang KIPK. Jadi nanti langkah selanjutnya saya akan segera saya lengkapi. Selamat pagi Bu Vina. Selamat pagi Akbar, silakan duduk dulu. Terima kasih Bu. Kamu udah berangkat belum? Sudah Bu, saya sudah ke TU. Nah di sini saya tujuan saya untuk menemui Bu Vina itu mau tanya Bu tentang rekomendasi kampus pilihannya itu bagaimana? Jadi sebenarnya nilai akademikmu itu tinggi. Kalau kamu mau, sebenarnya kamu bisa masuk ke universitas top 1 dengan jurusan administrasi negara sesuai dengan minatmu. Tapi itu di luar kota. Mungkin kalau luar kota jangan deh Bu. Mungkin saya akan yang top 3 aja. Itu kan dekat-dekat dari rumah. Nah jadi kalau top 1 itu saya juga kasihan sama ibu saya nanti tentang pengeluaran anggaran di per bulannya juga banyak ataupun nanti malah memberatkan ibu saya. Mungkin yang top 3 aja yang mungkin dekat dari rumah. Itu juga pilihan yang bijak karena kan hidup nggak cuma tentang gengsi, tapi tentang kesiapan dan kebermanfaatan. Nanti saya coba bikinkan surat rekomendasi. Oh ya, mungkin terima kasih ya Bu ya sudah dibantu terus. Mungkin saya pamit dulu ya. Oke, terima kasih Bu. Jadi hari ini kita duduk bersama bukan hanya mau bahas formulir, tapi juga bahas masa depan. Karena kami yakin dan percaya kalau Akbar tuh layak dapat kesempatan buat kuliah. Saya awalnya ragu Bu, tapi sekarang saya jadi tahu bahwa saya udah nggak sendiri lagi dan Akbar juga nggak sendiri lagi. Kalau soal urusan berkas tidak perlu khawatir ya Bu. Nanti saya siap bantu dan juga dampingi Akbar untuk pengurusan beasiswanya dari awal sampai akhir. Dan saya juga siap Bu menjadi penghubung jika Akbar membutuhkan informasi tambahan atau rekomendasi lagi. Jadi Ibu jangan khawatir. Inilah arti sebenarnya dari bimbingan, bukan hanya mendampingi siswa, tapi juga menguatkan kolaborasi antar semua pihak, baik itu sekolah, guru, maupun stakeholder. Ya, terima kasih ya Bu Vina, Bu Ayu, Bu Dila yang selalu membantu aku di administrasi saya. Terus
Terima kasih ibu saya selalu menyemangati saya, dan alhamdulillah sekarang ibu saya sudah percaya sama saya. Sama-sama ya, semangat ya, semoga selalu sukses. Ya, amin. Dan semoga bisa lolos di jalur SNMPTN sesuai dengan prodi yang kamu inginkan. Ketika anak punya mimpi, orang tua mau percaya, guru mau mendengar, dan sekolah mau bergerak bersama. Maka, tak ada mimpi yang terlalu tinggi, karena pendidikan bukan hanya tugas satu orang, tetapi tanggung jawab kita semua.